23. Monggo kepada Ibu Siti Romlah sudah siap untuk memaparkan materinya nggih? Ya. Para audiens, siapkan fokus terbaik Anda, kita sambut materi kita yang luar biasa yaitu Ibu BD Siti Romlah SST SPSI MM MKEP. Dipersilakan. Tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu pembawa acara atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrifil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya muliakan, saya takdimi pendiri pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri Kiai Haji Musa Kisah beserta Ibu Nyai Siti Halimah Musa Kisah. Yang saya muliakan Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri Kiai Haji Taufikur Rahman, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Qadiri Kiai Haji Ahmad Fadil Musaki Zah SPD, Penanggung Jawab Biro Pendidikan Kiai Haji Umar Saifuddin SPD SEMM, Penanggung Jawab Biro Kepesantrenan. Yang terhormat Ibu Ketua Stikes, Ketua IBI yang mewakili Ketua Panitia dan seluruh anggota, seluruh staf dan karyawan Stikes dan para dosen yang sangat saya banggakan, dan kepada seluruh kepala sekolah dan dewan guru Pondok Pesantren Al-Qadiri yang hadir pada siang hari ini, dan yang saya cintai, sangat saya banggakan seluruh mahasiswa baik S1 keperawatan maupun prodi D3 kebidanan yang hadir pada siang hari ini, dan tidak lupa juga yaitu para pejuang penurunan AKI AKB yang sangat saya cintai, sangat saya banggakan sebagai mitra dari bidan, yaitu para kader yang hadir pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak semuanya, semoga saya yang terakhir ini masih mendapatkan perhatiannya panjenengan semuanya, karena sangat perlu untuk kita ketahui. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi terapi komplementer di dalam kehamilan, ya. Jadi apa yang melatar belakangi dari materi yang akan saya sampaikan, yaitu ada 5 poin pokok, ya. Yaitu pertama, AKI. AKI adalah singkatan dari angka kematian ibu, ya, yang artinya adalah kematian ibu yang ada di dalam periode hamil, ya, sejak hamil sampai melahirkan, sampai menjadi ibu menyusui nifas sampai usia 40 hari. Jadi kalau ada, dan penyebab kematiannya ini karena adanya kehamilannya, proses persalilannya, proses masa nifasnya sampai 40 hari, dan pengelolaannya. Jadi bukan kematian pada ibu ini karena penyebab yang lain, misalnya kecelakaan. Yang kedua, AKI ini masih menjadi masalah nasional karena dengan turunnya AKI itu menggambarkan bahwa dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Kenapa? Karena ibu-ibu yang meninggal pada periode hamil, ya, sampai nifas itu kan tidak ada ibu lansia, ya ibu-ibu, ya, kan bukan ibu-ibu lansia, ya, jadi bukan anak-anak, ya, jadi adalah ibu-ibu yang memang menjadikan usia produktif, masih muda, masih dibutuhkan menjadi madrasah bagi anak-anaknya, membesarkan, merawat.
maka dengan tingginya penurunan AKI itu sudah membuktikan gagalnya suatu pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga, ya, masih masalah AKI, ya. Dalam menurunkan AKI diperlukan sumber daya manusia yang sangat canggih. Siapa sumber manusianya? Adalah ketahanan seorang ibu. Ketahanan seorang ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, ya. Dan yang berikutnya latar belakangnya adalah AKI masih tinggi, Bapak Ibu, ya, masih 2.268 orang per 1.000 kelahiran hidup. Jadi tiap 1.000 kelahiran hidup itu masih ada yang mati sebanyak 260. Padahal targetnya pemerintah untuk semua hal yang ditujuan tadi adalah 70 ibu pada SDGs tahun 2030. Ini sudah kurang 7 tahun, itu adalah hal yang tidak mungkin, ya, tetapi Allah Maha segala-galanya. Mungkin lewat seminar ini ada pemahaman untuk ibu-ibu kader untuk lebih aktif berjuang di dalam memberikan motivasi, ya. Dan yang tidak kalah penting yang melatar belakangi kenapa terapi komplementer ini perlu disampaikan kepada masyarakat dalam kehamilan sampai nifas itu kenapa? Karena komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, ya, apa komplikasinya? Kalau kehamilan itu muntah-muntah yang bisa sampai diinfus, bisa sampai bayinya keguguran karena kurang gizi, karena tekanan darahnya tinggi, keracunan kehamilan, karena perdarahan, karena infeksi, masa nifas panas karena infeksi, karena payudaranya bengkak, tidak keluar ASI. Itu bisa dicegah dengan pengobatan komplementer yang tidak membutuhkan biaya dan teknologi yang canggih. Bisa dipahami sampai di sini? Semua nanti bisa melakukan terapi komplementer yang dapat mencegah, menurunkan angka kematian ibu dan stunting. Baik, kita lanjut. Terapi komplementer itu apa sih maksudnya? Adalah pengobatan non konvensional yang bukan berasal dari negara yang bersangkutan. Jadi ini bukan terapi kedokteran, tapi terapi tradisional yang bukan berasal dari negara yang bersangkutan. Maksudnya kalau di sini, ya Bu, ya, orang Jawa, orang Madura, karena saya orang Madura, ya, sebenarnya sudah melakukan terapi komplementer sejak nenek moyang. Kalau habis melahirkan itu biasanya ada sebuah kelapa, ya, yang dipecah itu apa namanya itu, ya, batok itu, terus kemudian diisi dengan abu yang sudah panas. Kita kan dulu pakai bakar, ya, abunya yang panas tuh ditaruh di situ, terus kita disuruh duduk. Nah, itu kalau dikenal di Malaysia bukan terapi komplementer, tetapi kalau di Malaysia terapi komplementer dari Indonesia, tapi kalau di negara Indonesia itu adalah pengobatan tradisional. Seperti itu maksudnya. Nah, ini dasar hukumnya. Next, dasar hukumnya yang tadi ada yang bertanya, ya, yang dijelaskan. Jadi adik-adik semuanya, baik bidan maupun mahasiswa S1 keperawatan dan kebidanan nantinya sudah legal dalam melakukan praktek, yaitu di mana dasar hukumnya ada Permenkes, ya, yang mengatur tentang pelayanan kesehatan dan sebagainya, ada Undang-Undang Republik Indonesia, ada keputusan Menteri Kesehatan nomor sekian-sekian, keputusan Dirjen Bina Pelayanan Medik. Jadi pengobatan komplementer yang diberikan kepada ibu hamil, ibu nifas itu pada bayi dan anak itu sudah sah, ya, dengan dasar hukum tadi. Tujuannya ini tadi. Next,
menjamin penyelenggaraan ya. Kriteria pelayanan komplementernya juga sudah bisa kita baca sendiri, ada 3 ya, tidak membahayakan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memilih potensi pencegahan, peningkatan kesehatan ya, dan penyembuhan. Ciri khasnya kalau komplementer ya tentunya tradisional ya, juga ada penentuan prosedur diagnosis, tapi didasari bukan dari hasil pemeriksaan laborat, tapi dari pengalaman subjektif. Penetapan kondisi kesehatan individu, diagnosanya juga sama. Tata laksana pengobatannya memakai bahan alami ya, dengan teknik manual ya, pijet, akupresur ya, olah pikir serta energi yang dapat meningkatkan derajat kesehatan. Jenis pengobatan komplementer yang dapat diintegrasikan, tadi ada yang bertanya ya adik-adiknya, apakah bisa disatukan dengan pengobatan konvensional, pengobatan dokter? Bisa ya, ini yang bisa sudah disahkan untuk bersamaan dilakukan dengan konvensional itu adalah akupuntur medik ya, hiperbarik, dan terapi herbal. Ini di rumah sakit sudah dilakukan secara bersamaan. Ya, kita lanjut untuk cara pengobatan terapi tradisional dalam terapi komplementer menggunakan keterampilan teknik manual ya, akupresur ya, ditekan bagian mana-mana titik-titik yang untuk penyembuhan, terus pakai teknik energi ya, seperti mungkin tadi yang ditanyakan oleh Bapak ya, bagaimana di Pondok Pesantren Al-Qadiri dengan terapi air. Itu dalam komplementer itu merupakan metodenya pakai energi dari kiai, kekuatan doa itu dimasukkan ke air, dan itu bisa meningkatkan kesehatan dan penyembuhan beberapa sumber penyakit. Kemudian ramuan ya, dan kombinasi antara keterampilan teknik ya dengan jamu-jamu, dengan ramuan-ramuan yang sudah dilegalkan. Terapi komplementer yang banyak diminati adalah akupuntur, chiropraktik, terapi medan magnet, terapi energi, reiki, dan sentuhan terapeutik. Jadi teman-teman ya, para dosen, calon perawat tenaga kesehatan baik S1 kebidanan maupun S1 keperawatan, banyak lahan di dalam terapi komplementer. Kita bisa membuka itu secara besar-besaran ya. Kemudian selain teknik pengobatan tersebut ya, ada juga yang digunakan bersama pengobatan konvensional, yaitu ada Ayurveda tradisional dan obat-obatan dari Tiongkok. Tadi apa syaratnya untuk bisa dilakukan pengobatan komplementer itu? Masih ada beberapa kendala ya, jadi masih lemahnya pembinaan ya kepada praktek-praktek komplementer ini, terbatasnya anggaran pemerintah untuk pelaksanaan ini, kemudian terbatasnya kemauan tenaga kesehatan untuk membina, belum memadai regulasi ya, undang-undang yang sampai ke bawah itu keputusan, misalkan regulasinya sampai di Kabupaten Jember, apa regulasi komplementer itu masih belum, hanya sampai di tingkat kementerian pemerintah. Kemudian terapi komplementer belum menjadi program prioritas, tetap program prioritasnya pemerintah itu ya, kalau misalkan memberantas TBC itu obatnya masih INH, belum ada keputusan obatnya kunir gitu, masih belum, itu adalah hambatan. Nah, seperti apa sih macam-macamnya terapi komplementer itu? Ada banyak ibu-ibu, ada 16. 1, akupuntur ya. Next mungkin slide-nya nggih. 1, akupuntur. Akupuntur itu adalah teknik pengobatan secara komplementer dengan menusukkan jarum di titik-titik median ya, di dalam tubuh itu ada beberapa median.
Kalau darah tinggi titiknya mana? Titiknya sini. Darah rendah titiknya mana? Nah, titik itu yang dimasukkan jarum dengan kedalaman yang berbeda, dan jarum itu digerakkan dengan suatu mesin seperti itu, jadi bersifat getaran. Yang kedua, kiropraktik. Kiropraktik ini untuk sentuhan pijatan yang gunanya untuk membenahi organ-organ tubuh, misalkan kesleo, ya, ototnya terkilir, ya, ada yang patah, maksudnya ada yang terkilir, itu dengan kiropraktik namanya, jadi dibenarkan seperti itu. Selanjutnya terapi magnetik, ya, dengan magnet, misalnya gelang, banyak kan kalung, itu ditempelkan ke tubuh dengan kekuatan magnet, energi positifnya bisa melancarkan peredaran darah, mengurangi stres dan sebagainya. Terapi energi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan akupresur. Akupresur itu sama dengan memijat, tapi bukan dengan pijatan seperti mases pada bayi atau pijat pada ibu hamil gerak-gerakannya, tapi akupresur ini sama dengan akupuntur tetapi pakai energi tangan, jadi tidak ditusuk jarum, ya, median-mediannya. Kalau sakit ginjal mediannya di mana, itu kalau akupuntur itu ditusuk jarum baru digerakkan dengan mesin, tapi kalau akupresur cukup ditekan pakai tangan. Pengobatan berbasis diet herbal, ya, diet untuk mengurangi lemak, kolesterol dan sebagainya. Homeopati, ya, pengobatan yang sejak tahun 1700 di daerah Jerman, di mana ini untuk meningkatkan pemulihan dengan menggunakan obat-obatan, ya, seperti misalkan ada di daerah Jawa Timur, daerah Madura, ada pil kecil-kecil untuk kegunaannya untuk organ-organ intim, itu seperti itu. Tai Chi dan yoga ini adalah perpaduan gerakan dan pengaturan nafas. Next. Pengobatan dengan terus next. Ya. Yang 9, pengobatan dengan energi eksternal dan indera tubuh, ya. Jadi ini ada yang namanya Reiki, ya. Reiki itu relaksasi tubuh sekaligus mengalirkan energi atau penyembuhan. Gaigong dari Tiongkok, yaitu pemeriksaan fisik mengintegrasikan gerakan dengan pikiran, pengaturan pikiran dan pernafasan. Makanya kalau orang stres kan dianjurkan untuk tarik nafas. Orang marah duduk, nafas itu sebenarnya untuk menurunkan hormon kemarahan, hormon adrenalin yang memicu jantung berdebar menjadi kuat, ya, dan bisa menyebabkan kematian. Makanya kalau orang punya jantung jangan diinformasikan yang berat-berat, yang stres ibu, ya, biar tidak terjadi seperti itu. Terapi indera, perawatan yang meliputi visualisasi, musik, morotal, ya, dan terapi seni yang biasanya berguna untuk meringankan stres. Selanjutnya pengobatan berbasis pengendalian pikiran, Ayurveda, ya. Antara lain Ayurveda ini adalah hipnosis, ya. Jadi seperti di TV-TV itu, ya, biasanya ada, ya, pegawai artis itu siapa namanya yang suruh tidur, suruh begini, itu hipnosis namanya, untuk sugesti, ya. Ini biasanya juga dilaksanakan pada ibu-ibu yang sedang mengalami kesakitan, ya, saat persalinan, ya. Persalinan itu kalau sudah pembukaannya di fase aktif, ya, lebih dari 5, 6, 7 itu sakitnya masalah, ya, setiap 1 menit datang sakitnya, itu kita sebagai bidan bisa dengan hipnosis, terapi hipnosis, yaitu di bawah alam sadar. Nanti bagaimana terapi hipnotis itu tidak bisa diterangkan di sini mengingat waktunya terbatas. Kemudian feedback, ya, dan juga meditasi. Yang berikutnya adalah aromaterapi, yaitu pelengkap pengobatan komplementer yang didasarkan pada penggunaan bahan aromatik, ya Bu. Jadi kalau pada ibu-ibu hamil yang muntah-muntah, ya, yang emesis,
biasanya yang mandi itu dia dihirupkan oleh aroma yang seger-seger, aroma dari jeruk misalkan, dari lavender itu ya, dimasukkan kemudian ada pembakarannya dan menguap, itu bisa menurunkan hormon-hormon adrenalin, hormon-hormon stres ya Bu, dan meningkatkan hormon kebahagiaan ya, melatonin, dia akan keluar dan menurunkan stres ya, menurunkan tekanan darah, menormalkan detak jantung dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah bekam basah ya, ini ibu-ibu sudah paham ya, sudah banyak kita tahu, yaitu dengan aliran memberi keseimbangan pada aliran darah ya, dan ini meningkatkan sistem imunitas melalui mekanisme pengeluaran darah ya. Nah sekarang komplementer pada kehamilan ya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Dr. Boyke ya, bahwa orang hamil itu sebenarnya fisiologis, tetapi karena ada satu makhluk lain di dalam tubuh, maka makhluk itu akan mempengaruhi beberapa perubahan di dalam tubuh, mulai dari peredaran darah ya, mulai dari kerja jantung ya, darah akan menjadi lebih encer, hemoglobinnya menjadi turun, dengan turunnya hemoglobin gampang lemah, lesu, letih ya, kemudian dengan vaskuler menyebabkan jantung berdebar di dalam paru-paru, menyebabkan nafas menjadi sesak, O2 menjadi kurang ya ibu-ibu ya, endokrin juga akan mengalami perubahan. Nah dengan perubahan ini maka mengakibatkan ketidaknyamanan pada ibu yang nantinya akan cenderung menimbulkan masalah, beban pikiran dan stres yang juga berdampak kepada proses lancarnya persalinan dan kehamilan. Nah itu perubahan fisiologis. Ada juga yang paling jahat, itu adalah perubahan psikologis pada seorang ibu hamil. Kenapa? Karena hormonnya dengan adanya makhluk baru di dalam kandungan, maka mengalami perubahan juga di dalam hormonal, estrogen, progesteron yang meningkat, yang ini juga mempengaruhi neurologi, mempengaruhi kecemasan juga ya, mengalami kecemasan, perubahan pikiran yang sensitif ya, cemburu, ingin diperhatikan, tidak mau pada bau suaminya, mual muntah kalau dekat suaminya. Itu adalah perubahan-perubahan fisiologis yang harus kita ketahui, yang kalau tidak mendapat penanganan menjadikan proses kehamilannya menjadi komplikasi. Apa komplikasinya? Mual, muntah, ditambahi suami, keluarga, mertua tidak mendukung ya, karena merupakan istri simpanan, delik-delik, akhirnya dia stres, mual, muntah. Dengan mual dan muntah maka asupan nutrisi akan menjadi terhambat, air, kebutuhan cairan akan menjadi berkurang, yang menyebabkan dehidrasi, dan itu bisa mengarah berlanjut kepada preeklamsia. Kok bisa Bromla? Nanti ada penelitiannya, tapi tidak bisa diterangkan di sini ya. Dan di mana preeklamsi itu meningkatkan tekanan darah, ibu menjadi kejang ya. Kalau kita tidak paham katanya gangguan setan, patkes rapat, bukan ya. Maka dengan demikian hal-hal yang masih di awal menjadi masalah ini tidak perlu biaya yang mahal sampai terjadi preeklamsi, tetapi cukup dengan terapi pengobatan komplementer. Kemudian apa sih keluhan-keluhannya? Morning sickness, mual muntah di pagi hari, nyeri pada payudara, karena katanya Dr. Boyke tadi kan lobus-lobusnya berkembang, air susunya yang mengisi semakin banyak, lesu, letih, mengantuk karena perubahan pada peredaran darah, hemoglobinnya menjadi lebih rendah, yang ngidam, sensasi air liur,
gumuk apa namanya ya, ini kram pada perut bagian bawah. Pada trimester kedua nyeri ulu hati, kram pada kaki, nyeri pergelangan tangan. Sedangkan pada usia trimester ketiga umur 7 bulan sampai 9 kehamilan 9 bulan nih parah-parahnya ini nyeri punggung ya, karena bebannya yang digelambot itu sudah semakin besar, posisi tidak nyaman, miring gak enak, ke kanan gak enak, melumah tambah sesek ya. Ini tentunya bapak-bapak harus lebih memberikan perhatian supaya ibu tidak bertambah cemas ya, tidak bertambah stres. Nah, dampak dari keluhan rasa ketidaknyamanan yang dirasakan pada ibu hamil bila tidak diatasi akan menimbulkan kondisi kedaruratan pada ibu dan bayi. Rangsangan yang ditimbulkan oleh mual dan muntah yaitu akan mengakibatkan gangguan metabolisme karbohidrat dan lipid, dan hal ini menyebabkan hipoglikemi ya, kadar gula yang rendah, dan bisa menyebabkan kematian pada ibu ya. Ibu-ibu kadul jangan sampai ada AKB karena mual muntah ya Bu ya, bisa segera pendampingan ya, bisa ibu memasukkan terapi komplementer ya, menghirup itu tadi nggih. Dampak lain dari mual muntah yang berlebihan adalah berlanjut pada kondisi hipoglikemi gravidarum dan mengakibatkan kelelahan. Kalau lahir bayinya menjadi prematur, menjadi berat badan lahir yang rendah, yang perawatannya memerlukan biaya yang banyak. Sekali open setiap hari ada di ruang NICU itu berapa harganya? Kalau paru-parunya tidak matang bisa pakai alat picu, itu berapa harganya? Yang semuanya itu bisa dicegah dengan biaya yang murah, yaitu terapan terapi komplementer pada kehamilan. Mohon izin Ibu Romla, waktu kurang 5 menit. Iya, lagi. baik ya. Siap. Baik, ini tinggal sedikit ibu-ibu. Terapi komplementer dalam kehamilan itu apa saja? Terapi musik, ya, disetelkan musik, alunan Al-Quran, ya, dapat mempengaruhi hubungan orang tua berkomunikasi dengan janin, ya, merangsang perkembangan otak, memberikan efek positif, mengurangi tingkat ketegangan dan emosi, meningkatkan perkembangan motorik bayi. 2, pilates dalam kehamilan, ya. Minta tolong slide supaya tahu ibu-ibu pilates kehamilan itu seperti apa. Itu manfaatnya memperkuat otot perut, meningkatkan mood, terus next. Nah, next. Sudah Pak. Mengatasi kelelahan, memudahkan proses persalinan, mengurangi nyeri punggung. Yang berikutnya ini yoga, ya. Dengan yoga, nafas penuh kesadaran, gerakan lembut dan perlahan. Manfaat spiritual dengan yoga menenangkan, memberikan waktu yang tenang untuk menciptakan ikatan batin antara ibu dan bayi, menanamkan rasa kesabaran. Yang berikutnya adalah hipnoterapi. Ini dalam kehamilan, ya, mengurangi sakit, mengurangi kemungkinan komplikasi, proses persalinan jadi normal, mengurangi kemungkinan tindakan episiotomi, ya, disobek, ya, dilukai jalan lahirnya. Ibu lebih merasakan ikatan batin lebih dekat, ibu merasakan ketenangan, lebih dapat mengontrol emosi, bayi lahir tidak kekurangan oksigen, ya, tidak biru bayinya, meminimalkan bahkan menghilangkan rasa ketegangan, ya, menghilangkan keinginan untuk menggunakan obat bius, menurunkan tekanan darah pada preeklamsi. Yang kelima, teknik relaksasi, ya Bu, menurunkan keluhan nyeri. Relaksasi membuat orang menjadi lebih tenang dan nafas menjadi lebih teratur. Berikutnya adalah terapi morutal Quran. Jadi kalau di ruang-ruang praktek teman-teman bidan, ya, itu disetelkan di ruang-ruang bersalinnya itu terapi morutal. Nah, ini berikut terapi next
terapi komplementer pada ibu bersalin, ya, breathing exercise, yaitu nafas. Kalau sudah ngeden-ngeden, sudah hilang nafas bu, itu sudah terapi komplementer. Musik, kemudian beatball, ya, waktu sakit kenceng-kenceng ibunya diduduki di bola yang besar dengan menggoyang-goyangkan pinggangnya, ya, untuk mengurangi sakit. Dan kompres air hangat, ya, pada tulang punggung, tulang belakang ketika sakitnya datang waktu akan melahirkan. Juga bisa kompres dingin. Nah, pada ibu nifas, ya, permasalahannya yaitu apa sih ibu nifas itu? Yaitu ibu yang melahirkan setelah ari-arinya keluar itu sudah masuk masa nifas sampai usia 40 hari. Nah, itu apa permasalahannya? Perdarahan, demam tinggi, sakit kepala hebat, nyeri, ya, pada betis, nyeri jahitan perineum, gangguan tidak bisa BAB, tidak bisa kencing, payudara bengkak, ASI tidak keluar, puting masuk, ya, seperti katanya dokter, dan lokeanya bau, ya, cairan yang keluar bau. Terapi komplementernya apa? Aromaterapi tadi, hypnobreathing, dihipnotis, ya, kemudian yoga, kemudian pijat oksitoksin. Pijat oksitoksin itu bu, ya, untuk mengeluarkan ASI. Caranya next, ya, slide-nya. Ini penting untuk ibu-ibu kader, ya, oleh-oleh di dalam seminar ini supaya ada oleh-olehnya, ya, untuk penurunan stunting, yaitu pijat oksitoksin pada ibu yang habis melahirkan. Caranya ibunya disuruh duduk di kursi, tenang bu, tinggal sedikit, tinggal 1 lembar. Jadi ini, ya, ini kursi, ini begini, ya, terus ibu memijat, memutar mulai dari leher sampai ke sini. Tangannya ibu itu 2 gini, ya, dikasih baby lotion dari ujung tulang kepala ke bawah di tulang belakang. Ini urutannya gini bu, memutar. Oh ya, jadi urutannya memutar, pakai tangan 2 jempol, ya. Ini oleh-oleh biar ada manfaatnya datang ke seminar untuk penurunan AKI dan stunting, ya. Jadi ini bu, ya, dari ujung kepala ibu begini, ini diputar, terus ke bawah, terus sampai ke ini bu, ini, ya. Itu tujuannya dilakukan sampai 7 kali ulangan. Nah, itu tujuannya untuk mengeluarkan, merangsang hormon oksitoksin yang ada di otak. Lah, kenapa kok dirangsang di sini? Karena pusat saraf yang di otak sumbernya itu juga ada di sini ke sini. Makanya ibu kalau jatuh, yang jatuh ininya bisa-bisa ibu tidak bisa kencing, bisa lumpuh karena saraf otaknya juga putus. Sama dengan oksitoksin, ya bu, ya, seperti itu nggih. Nah, terus perawatan payudara yang katanya dokter Boyke itu dengan beberapa gerakan. Pertama dengan memijat, dikasih pelumas, ya, memijat 15 kali. Ini disunggi, terus ini digerakkan ke arah puting 15 kali dari bawah, 15 kali dari atas, dari samping 15, kanan kiri. Setelah itu terus di circle, ya, di masas muter, terus dicul gini, terus ditarik-tarik putingnya. Itu dilakukan sejak kehamilan 4 bulan, maksimal 6 bulan. Berikutnya tinggal dikit bu. Ini terakhir, ya, terapi komplementer pada bayi dan anak. Ya, pada bayi dan anak supaya tidak stunting, ibu harus mengenal pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu apa? Tumbuh, ya. Pertumbuhan itu apa? Bertambahnya ukuran. Ukuran apa? Berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Itu syaratnya 3 itu tumbuh. Jadi kalau ngomong tumbuh, 3 ini harus bertambah dan dapat diukur. Berat badan dengan kilogram,
tinggi dengan sentimeter, lingkar kepala dengan sentimeter. Sekarang berkembang. Apa sih artinya? Ibu kalau perkembangannya anakku itu tidak normal, pertumbuhan padahal gak ngerti artinya. Sejak ikut seminar ini ibu-ibu kader harus paham nggih. Nah, sekarang yang perkembangan adalah bertambahnya struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kecepatan bergerak. Kasar harus bicara bahasa serta sosialisasi. Jadi dalam perkembangan itu ada 4. Gerak kasar, naik tangga, naik sepeda, lek setas bayi ngangkat kepala, duduk, berdiri, itu namanya perkembangan ya. Motorik kasar, motorik halusnya gimana? 2 motorik halus, dia sudah bisa pegang yang kecil-kecil ya, bisa memasukkan yang kecil ke mulut ya, bisa menggambar, itu motorik halus. Yang ketiga adalah sosialisasi. Sosialisasi gimana? Bayi 3 bulan kalau ada ibunya nguasi, kalau dikudang guyu, mesem, yaitu tandanya perkembangan sesuai umur. Kalau ada bayi sampai 6 bulan, 1 tahun dikudang, menengai merengut, jangan terus bilang, oh iku koyok budene ancene songong. Ndak ada sekarang untuk perkembangan ya Bu ya. Dan yang terakhir adalah kemandirian. Gimana kemandirian? Ya dia 3 tahun harus sudah bisa pakai baju, meskipun pembantunya 15 kayak Asanti ya, tapi harus perkembangan ini dipraktekkan. Tidak boleh anak terus semuanya pembantu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Terus ya. Ya, ini yang terakhir sekali. Apa sih masalahnya? Ya. Gizi buruk, stunting, autis, GPPH, gangguan pemusatan pemikiran hiperaktif, cerebral palsy, retardasi mental, dan gangguan bahaya dan bicara. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Boyke, bukan kekayaan tetapi kesuksesan pertumbuhan perkembangan anak yang bagus itu adalah investasi kekayaan yang tertinggi bagi kita. Coba kalau anaknya retardasi mental, ngah-ngoh ya, meskipun sudah kaya raya, kemudian apa masalahnya? Ruam popok, gumoh, demam, diare, kedinginan, tidak mau makan, eksim dan gatal. Terapi komplementernya apa? Akupuntur bisa dilaksanakan pada bayi lebih dari 3 bulan dengan menyesuaikan jarumnya ya. Terus kemudian aromaterapi, meditasi pikiran, pilates dan yoga. Itu ibu-ibu sudah habis ya, saya tidak bisa mengulang karena waktunya sudah habis. Semoga ada yang tersisa di dalam ingatan ibu-ibu dalam mengikuti seminar nasional di Al-Qodiri, semoga bermanfaat. Sekian ibu-ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bu Ibu BD Siti Romlah SSD SPSI MMM. Luar biasa, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan, sekaligus tadi sudah dipraktekkan. Mudah-mudahan tidak berhenti di sini, bisa dipraktekkan nanti sampai di rumah. Begitu ibu-ibu. Nah, sesi yang berikutnya adalah sesi tanya jawab dan juga diskusi. Saya akan buka 3 penanya. Ya, mungkin di sisi kanan dulu. Ya, yang pakai baju putih. Ya, mungkin panitia bisa dibantu untuk mic-nya. Menyebutkan nama, asal institusi terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami Evi Maulida, perwakilan dari mahasiswa Kesbakti Al-Qodiri, Prodi D3 Kebinanan.
Baik, melihat dari beberapa manfaat terapi komplementer jenis hipnoterapi itu sangat banyak, diantaranya proses persalinan akan lancar, mengurangi kemungkinan diambilnya tindakan episiotomi dan sebagainya. Menurut kami, terapi ini sangat tepat yang harus dipelajari oleh ibu hamil agar ibu hamil tidak mengalami trauma pada saat masa kehamilan serta sampai masa nifas. Kemudian pertanyaan kami yaitu, sebagai mahasiswa kebidanan, bagaimana cara kami agar dapat mengajak dan memberitahu ibu hamil bahwa terapi ini sangat penting untuk dipelajari. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu atas pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih atas pertanyaannya, ya, atas nama Mbak Evi. Nah, memang di Stikes Bakti Al-Qodiri untuk kebidanan ini adalah untuk kearifan lokalnya, ya, itu adalah komplementer, terapi komplementer dalam kebidanan. Caranya kamu kan banyak target, ya, untuk nantinya mengikuti ujian. Di antaranya adalah ada pemeriksaan kehamilan. Nah, cara kalian untuk memotivasi kepada ibu-ibu, ya, saat waktu kalian itu praktek, ya, itu dijelaskan untuk yang kalian tanya hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu menggunakan alam sadar, ya, ditenangkan pikirannya ketika ibu itu gelisah karena sakit, cemas dan sebagainya. Kamu tenangkan di bawah alam sadar. Coba ibu tidur, ibu tenang, ibu mengingat-ingat masa-masa indah dengan bapak, ya. Itu alam sadarnya yang kamu kendalikan di situ, sehingga ibu itu akan mengikuti apa yang kamu perintahkan. Prinsipnya seperti itu. Untuk teknisnya nanti kita di kelas, ya, karena waktu. Nah, kemudian juga di dalam INC, waktu his itu, ketika ada waktu di samping menarik nafas, hypnobreathing. Ibu, coba ibu tenang, ibu ingat ini adalah kan masa-masa kelahiran putra yang diinginkan, sudah ditunggu sekian tahun, ibu kepingin anak laki-laki yang support, yang energi-energi positif, yang memberikan semangat. Saya kira itu sementara, ya, Evi, jawabannya. Bagaimana Mbak Evi, apa sudah? Apa perlu dikonfirmasi? Ya. Jadi memang semua itu sudah bisa, ya, Bu, ya, diedukasi, diberitahu untuk ibu-ibunya bahwa begitu banyaknya manfaat hipnoterapi, begitu, ya, Bu, ya? Iya, Bu, ya. Betul. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi. Saya ingin yang di sebelah kiri, kok sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Ada? Tadi mendengarkan tidak? Ya, yang sebelah kiri tidak ada yang mau bertanya. Ya. Silakan yang depan. Ya, sebentar, ya. Di yang sebelah kiri, Mas. Yang di depan. Nah, ya, dipersilakan. Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang diangkat pada seminar nasional kali ini adalah upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi dan stunting melalui implementasi terapi komplementer dan ASI eksklusif menuju generasi emas 2045. Pertanyaannya mulai dari 3 pemateri tadi, mungkin poin ini adalah menuju generasi emas 2045 yang belum disinggung sama sekali. Mungkin dari panitia dan Ibu Romla sudah berkecimpung dalam pembahasan mengenai tema generasi emas 2045. Sedangkan kalau kita hitung-hitung sekarang masih 2023 ke generasi emas 2045. Kalau kita hitung-hitung dari 2023 ke 2045 itu
waktunya itu bukan waktu yang sebentar Bu ya. 1 tahun saja kalau bersama orang yang tidak tepat itu kerasa lama, apalagi sampai 22 tahun. Pertanyaannya, apakah harus butuh waktu selama itu untuk menangani kasus stunting, sedangkan kasus stunting adalah merupakan trigger atau dobrakan pemerintah mulai dari zaman dulu, seperti itu Bu. Sebelumnya dari namanya siapa Mas? Oke baik. Iya. Perkenalkan, saya Muhammad Ainur Rafiq dari Panggilannya siapa? Rafiq, Rofi. semester 7, mahasiswa S1 keperawatan dan juga founder Yongtok Indonesia yang bergerak di bagian kepemudaan di Kabupaten Lumajang. Terima kasih pertanyaannya Mas Rofit ya. Monggo mungkin bisa langsung dijawab kepada Ibu Romlah. Ya baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, yang sangat bagus, dan memang kalau kita mau peka terhadap keadaan ini memang ini harus ditanyakan ya ibu-ibu ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus. Pertanyaannya, dengan kurun waktu kita berharapkan mewujudkan balita-balita emas ya, masa depan di tahun 2045. Sekarang kan 2023, jadi 2023 tahun lagi. Jawabannya pertama, ini bukan hanya sekedar cuplikan, bukan sekedar emosional ya, ini adalah sudah penetapan pemerintah untuk era emas di 45. Ingat, ini bukan keluaran produk ucapan dari Stikes Bakti Alqodiri ya, ini dari pemerintah, program pemerintah. Dan kedua, menyatakan seperti itu sudah melewati penelitian, evaluasi hasil dari berbagai elemen pemerintah, dinas kesehatan, dinas kependudukan, dinas pendidikan ya, kemudian bidang ekonomi, dan seluruh secara kompleks mengevaluasi keadaan ini dasarnya. Terus kemudian mengerucut lagi, ini adalah hasil evaluasi yang terjadi di bidang kesehatan ya. Karena apa? Untuk emas itu banyak yang terlibat di sini. Indikatornya, derajat kesehatan meningkat itu apa indikatornya? Umur harapan hidup harus di atas 80 tahun. Sementara di Indonesia berpuluh-puluh tahun berapa ya? Tidak sampai seperti di Amerika. Kemudian yang kedua yaitu adalah pendapatan per kapita, masih jauh dari yang ditargetkan, itu memakan puluhan tahun. Untuk apa ya pendapatan per kapita? Ya untuk daya beli, untuk gizi, untuk kesejahteraan, untuk sarana pendidikan anak-anak ya, untuk menuju emas. Dan yang tolak ukur yang ketiga derajat kesehatan suatu negara itu adalah AKI dan AKB ditambah yang terbaru stunting. AKI mulai tahun 1986 yang ditargetkan turun sekian, pada puluhan tahun yang ditargetkan itu hasilnya nonsen, pancet tinggi dari tahun ke tahun. Tidak usah jauh-jauh, AKI yang sekarang yang mulai dari program MDGs ya, tahun berapa menurunkan AKI sampai sekarang berubah SDGs ya, sampai sekarang kurang 6 tahun dari 25 tahun era tinggal landas, mulai dari program jangka panjang, menengah dan pendek tidak berhasil, sampai sekarang ditargetkan 70/100.000 kelahiran hidup. SDGs pada tahun 2030 masih bertengger di antara 300, yaitu 260/100.000 kelahiran hidup. Itulah kenapa menargetkan yang panjang, karena ini bukan merubah seperti membalikkan sebuah tangan.
Ini prosesnya panjang karena kompleks. Mensinergikan dinas kesehatan, dinas kependudukan, ya apa gak mana-mana tok. Ya apa sing sadar periksa, ya apa sing partes persalinannya normal, tidak ada perilaku masyarakat, pendapatan masyarakat, budaya dan lingkungan sosial. Itulah jawabannya. Sekian, terima kasih. Bagaimana Mas Rofid, sehingga memang membutuhkan banyak perubahan di segala faktor nggih Bu Siti Romlah. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi? Oke, baik. Kalau misal di 2045 nanti, kalau kita berharapnya sih pasti angka kematian ibu, balita dan stunting ini akan berakhir di 2045. Nah, misal di 2045 nanti stunting, AKI dan AKB ini masih tetap ada, apakah 2045 ini akan berganti ke generasi mungkin 5 tahun tambahan atau 10 tahun lagi? Apakah seperti itu, Bu? Ya, baik, terima kasih. Stunting tidak ditargetkan di 2045, tetapi Presiden Jokowi menargetkan tahun 2024 yang akan datang stunting turun di seluruh Indonesia itu menjadi 14%, yang sekarang masih bertengger 23%. Itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Ketika pada tahun 45 ini dipersiapkan sudah menjadi generasi emas, itu tidak berhasil, pastinya pemerintah dengan segala struktur yang terkait akan mengadakan program-program yang baru untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi begitu ya. Jadi memang itu adalah PR kita bersama, terutama kita nanti sebagai tenaga medis dan juga adik-adik sebagai calon tenaga medis. Harapannya kita bisa bekerja sama sehingga bisa menekan AKI, AKB dan juga stunting. Begitu nggih Bu? Ya, betul. Saya kira sudah jelas. Kemudian mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Ya, satu lagi. Mungkin yang ini sudah sisi kanan ya, bisa. Ya. Satu lagi yang Mbak pakai baju coklat mungkin ya. Mic-nya apa bisa? Coba di monggo, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ega Yuliastin dari Prodi S1 Keperawatan semester 7. Izin bertanya ya Ibu Romlah, bagaimana pendapat Ibu terhadap stigma masyarakat Indonesia yang mempunyai minat lebih tinggi menggunakan terapi komplementer dibandingkan dengan pengobatan medis yang sudah jelas terbukti secara klinis? Dan bagaimana peran kita sebagai sejawat dan calon sejawat jika menemui kasus pasien yang lebih percaya dengan pengobatan tradisional yang dinilai masih ada yang belum teruji? Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Monggo langsung dijawab Ibu Romlah. Yang terakhir apa? Yang belum apa? Yang terakhir sendiri, kata-kata yang terakhir sendiri. Apa, Mbak? Yang belum apa? Yang belum, yang dinilai masih ada yang belum teruji, Bu. Oh, belum teruji. Baik, akan saya coba untuk menjawab ya. Kalau tidak keliru pertanyaannya, bagaimana menyikapi ya pengobatan komplementer yang dibarengkan dengan pengobatan dari terapi medis, seperti itu. Ya, bagaimana menyikapi? Coba diulang sekali lagi. Bagaimana pendapat Ibu terhadap stigma masyarakat Indonesia yang mempunyai minat lebih tinggi menggunakan terapi komplementer dibandingkan dengan pengobatan medis yang sudah jelas terbukti secara klinis? Dan bagaimana peran kita sebagai sejawat atau calon sejawat
jika menemui kasus pasien yang lebih percaya dengan pengobatan tradisional yang dinilai masih ada yang belum teruji? Terima kasih. Ya baik. Jadi bagaimana kita menyikapi terhadap stigma masyarakat yang sudah meyakini itu komplementer? Ya enggak apa-apa, ya sah-sah saja, kita dukung. Karena itu haknya mereka. Ya. Pertama, kedua, komplementer itu bukan tidak ada gunanya seperti pengobatan medis. Itu adalah stigma kita yang salah. Benerkan dulu stigma kita ya. Ya. Benerkan dulu stigma kita. Jadi komplementer itu bukan desa dikongkon nang dokter kok gak gelem kok ngombe iki. Itu stigma kita yang salah. Ya. Ketiga kita harus melihat realita bahwa pengobatan medis sekarang itu mahal kalau tidak ada BPJS. Contohnya pengobatan kanker itu memakan waktu yang panjang dan biaya yang mahal, kesabaran yang tinggi, yang rumit, harus kontrol ini, harus ini. Nah ini kalau pasien itu tidak menjangkau untuk pengobatan, boleh oke, biayanya ditanggung pemerintah, tapi apakah kita selalu siap? Tiap sekian hari kemo ke Surabaya, meninggalkan keluarga yang tidak karu-karuan, dia memilih diam. Disinilah komplementer masuk. Apa yang masuk? Kalau kanker CA itu adalah perubahan sel RNA dan DNA-nya yang berubah sehingga menjadi ganas. Itu dari apa? Makanan-makanan yang mengandung cenderung menimbulkan CA. Ya, makanan-makanan yang dinget, makanan-makanan pengawet, ya cemul, ya itulah seperti pewarna perasa. Nah, kita memberikan makanan dengan bahan alami yang murah yang ada di sekitar kita, yang anti kanker. Apa contohnya? Ya seperti sayur-sayuran hijau, brokoli, pare, tomat, ya, kemudian protein tinggi ikan meskipun masih murah, lemuru yang bisa dipuger bertenggeran murah. Kemudian keseimbangan karbohidrat, jangan makan banyak karbohidrat yang tinggi, ojo ngemil, habis jam 6 sudah ndak usah makan. Interfasting meeting, mengistirahatkan endokrin, hanya boleh minum 12 gelas. Itu sudah komplementer, meningkatkan daya tahan melawan kanker. Kemudian harus tidur 8 jam, tidurnya harus di jam 8 sampai jam 3 pagi. Kenapa? Karena hormon melatonin itu keluarnya di jam itu. Kalau bapak ibu anak-anak tidurnya bangkong di siang hari itu tidak mengandung kesehatan, oleh keseltok ya. Jadi harus tidur jam 8. Bagaimana kalau ibu kanker kesakitan? Di hipnoterapi. Ibu, coba ibu tidur, tenangkan. Perjalanan penyakitnya ibu itu dari Allah, kembalinya dari Allah. Allah menurunkan penyakit, menurunkan obatnya. Istighfar ya, sholawat, minta pertolongan Nabi. Itulah hipnoterapi, terapi komplementer yang bisa kita masukkan di situ. Nah, bagaimana yang sudah mempercayai padahal itu salah? Nah, itu tadi di dalam materi saya kan itu kelemahan. Antara lain masih sedikitnya para medis yang mau memberikan motivasi bahwa itu salah. Karena apa? Bukan program prioritas dari pemerintah. Saya kira itu jawabannya. Bagaimana? Ya, baik. Memang kita komplementer seperti materi di Bapak Ade ya Ibu ya, bahwa kita harus lihat dulu aman atau tidak. Kita lihat dulu apakah sudah terbukti ya, mungkin begitu. Mungkin bagi yang audiens kalau bisa jangan keluar dulu ya, karena ada door prize di akhir acara. Kita akan adakan door prize ya, jadi harap tetap di tempat terlebih dahulu ya. Mungkin untuk sesi tanya jawab kami tutup
Ya, cukup sampai di sini. Sehingga yang bisa kita simpulkan bahwa terapi komplementer merupakan metode dalam penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai teknik pendukung pengobatan medis atau sebagai pengobatan pilihan lain di luar pengobatan medis. Tetapi kita juga harus tahu, kita harus memilih terapi komplementer yang sudah aman, yang sudah teruji. Mungkin begitu ya Bu Rola? Ya. Ya Bu, betul. Betul. Jadi pengobatan